1.490.000. Insya Allah terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal membahas tentang program tebar hewan kurban bersama Dompet Duafa ya. Ini kalau nggak salah tanggal 31 Juli nanti kita insya Allah akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Gimana teman-teman persiapannya? Apakah sudah siap hewan kurbannya atau masih menabung? Dan masih menimbang-nimbang, enaknya mau kurban di mana ya? Nah, ini ada salah satu alternatif kurban online melalui Dompet Duafa. Nanti kita akan ngobrol bersama Mbak Suci Nuzleni Kadarsi, selaku manajer digital strategis dari Dompet Duafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rahmi. Selamat pagi, Mbak Suci ya? Iya betul, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Iya. Kita kali ini mau ngobrolin tentang programnya dari Dompet Duafa yang berupa korban online melalui tebar hewan kurban Dompet Duafa ya Mbak ya? Betul Mbak Rahmi. Terima kasih ya Mbak Rahmi sama teman-teman blogger dari ibu-ibu mama-mama blogger ya. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Iya, jadi sekarang H-17 apa 18 ya kurban gitu. Jadi memang udah sebentar lagi kurbannya. Jadi Dompet Duafa sebagai lembaga kemanusiaan, lembaga amil zakat dan lembaga yang menyalurkan kurban memang sudah bersiap untuk melakukan distribusi, pemotongan, lalu kurban bukan hanya di daerah perkotaan saja, tetapi juga ke daerah pelosok seperti itu. Jadi kurban, kalau misalnya ingin berkurban ke Dompet Duafa itu bukan istilahnya kalau misalnya mencari gitu ya kurbannya, bukan memilih langsung lalu bisa melihat langsung kurbannya, bukan seperti itu. Tetapi kita memilih jenis kurbannya, lalu nanti setelah itu kurbannya akan didistribusikan atau dipotong di daerah distribusinya, misalnya daerah timur atau daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah yang yang jarang sekali mendapatkan daging kurban gitu, seperti itu Mbak Rahmi. Ini sudah sejak kapan Mbak programnya Mbak? Tebar hewan kurban Dompet Duafa itu sejak tahun 1994, jadi kita sudah 26 tahun. Dompet Duafa sudah 26 tahun menggelar namanya tebar hewan kurban gitu Mbak Rahmi. Lalu ini sekarang kan era pandemi ya Mbak ya, bagaimana antusiasme? Apakah ada penurunan yang berkurban ataukah malah semakin banyak Mbak? Masya Allah ya, justru kita sendiri di Dompet Duafa justru kaget karena antusiasme masyarakat tentang kurban gitu ya, justru meningkat. Jadi kami itu memiliki 4 jenis hewan kurban. Jadi yang standar, yang ukurannya 25 sampai 29 kg, lalu yang medium, yang ukurannya di atas 29 sampai 34 atau 34 sampai 38 atau 39 saya lupa, maaf. Nanti saya cek lagi. Lalu ada yang premium yang lebih di atas lagi, di atas 39 kg. Lalu sapi ada 4 sapi gitu ya, yang bobotnya 250 sampai 300 kg. Nah, yang kambing yang berat ini yang ukurannya di atas 39 sampai 45 kg itu sudah habis. Jadi sudah sold out. Cepat habis ya, Mbak? Betul, karena ternyata donatur atau pekurban ingin berkurban yang terbaik gitu. Di masa pandemi ini justru mereka ingin, wah ini saatnya saya ingin berkurban yang terbaik nih. Jadi akhirnya justru yang yang premium ini justru sudah sold out, dan diikuti lagi dengan yang medium ini juga sudah sold out juga. Jadi sisa yang standar, dan kami sekarang jadi kami sekarang menyediakan kurban 1/7 sapi. Jadi sapinya ada 1/7 kan. Jadi biasanya kalau kita lihat di masjid-masjid atau di daerah-daerah kita biasanya kan kalau misalnya patungan sapi gitu. Nah, ini sama. Jadi 1/7 sapi bersama pekurban lainnya begitu. Jadi kita bisa yang mau kurban sapi bayar 1/7-nya ya, nggak perlu nyari sendiri.
ininya Betul. pasangannya ya. Betul. Jadi kalau misalnya harga sapi itu kan harus sekitar 13 juta. Nah, kalau misalnya sepertujuh sapinya harganya 1.855.000 sepertujuh sapinya seperti itu. Jadi sebenarnya harganya mirip-mirip dengan kambing premium gitu. Saya Jadi lihat kan ada kambing yang mulai sekitar 1,5 jutaan ya Mbak ya, 1.490.000 betul, berapa itu ya? 1.490 betul. Itu yang kambing standar yang apa namanya yang masih ada Itu yang masih stoknya ya, saat masih ini. bisa ya. Betul, ya itu masih ada stoknya. Saya melihat juga di komen-komen yang ada di Dompet Duafa itu mempertanyakan kok harga kambingnya murah sekali. Banyak yang bertanya seperti itu ya Mbak. Iya betul. Jadi memang apa namanya harga kambing di Dompet Duafa itu memang kenapa murah karena memang kami itu langsung apa namanya memberi pemberdayaan kepada peternak langsung gitu. Jadi memang kenapa murah karena seperti itu gitu. Jadi memang istilahnya kalau misalnya ada yang tangan kedua, tangan ketiga, nah kami memang langsung ke peternaknya. Jadi memang lebih murah gitu. Jadi emang inovasi-inovasi yang dilakukan itu kita meningkatkan efisiensinya, lalu efektivitas pemeliharaan ternaknya gitu. Jadinya sejak 6 bulan pertama gitu, jadinya kenapa murah karena itu. Jadi kita udah dari awal, jadi mulai dari istilahnya hewan ternaknya masih kecil, nggak kecil aja, istilahnya masih seperti itu. Jadi kita mulai pemberdayaan seperti itu gitu. Jadi 6 bulan sebelumnya gitu, makanya kenapa lebih murah. Siap ya. Betul. Jadi 1.490.000 itu memang harga satu kambing ya Mbak? Betul, harga satu kambing. Jadi harga itu sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam ya, kriteria betul. dari kambingnya itu sendiri. Iya, betul. Jadi kriteria hewan kurban yang apa namanya disalurkan oleh Dompet Duafa itu pertama hewan kurbannya harus jantan. Kenapa jantan? Karena karena hewan betina itu nantinya akan melahirkan dan lain-lain gitu. Jadinya kita memilihnya seperti itu, seperti itu. Lalu hewan kurbannya tidak cacat, sehat gitu ya. Yang ketiga adalah dia cukup umur, seperti itu. Kalau misalnya yang sapi, dia giginya harus tanggal, seperti itu. Jadi cukup umurnya itu dihitung dari beratnya, yaitu dari 25 sampai 29 itu sudah 23 sampai 28 kg itu sudah mencukupi untuk bisa dikurbankan gitu. Insya Allah sih kalau misalnya Mbak Rahmi sama teman-teman blogger ingin ngelihat, biasanya kita selalu update di kalau nggak sosial medianya Dompet Duafa atau di website Dompet Duafa, kita selalu update karena sebelum memotong atau melakukan distribusi hewan kurban, Dompet Duafa itu harus wajib melakukan QC atau quality control dari hewan kurban yang kita apa namanya nanti dikurbankan gitu. Jadinya nanti tim QC-nya Dompet Duafa akan ngelihat nih, oh ternyata hewan kurban ini bobotnya masih di bawah 23 kg gitu, kecil gitu, masih anak-anak itu nggak boleh gitu. Jadinya itu nanti akan istilahnya tidak lolos QC gitu loh Mbak Rami. Jadinya nanti kita pasti akan selektif gitu ya, karena ini istilahnya kan ini amanah dari donatur gitu kan, amanah dari masyarakat untuk berkurban ke Dompet Duafa. Jadi istilahnya kami harus strict banget QC-nya gitu, seperti itu Mbak Rami. Berarti ada dokumentasinya ya Mbak ya? Betul. Jadinya nanti jawaban ke donatur ya. Iya betul. Jadinya kalau misalnya nanti memesan atau berkurban ke Dompet Duafa, biasanya yang pertama yang pertama didapatkan oleh donatur adalah bukti transaksi atau bukti konfirmasi bahwa sudah melakukan ini. Nah, di hari hari H pada saat lagi mau berkurban, biasanya akan dikasih nih akan dikasih notifikasi, ataukah itu email atau SMS. Kurban Anda akan dipotong di lokasi di sini, provinsi sini gitu. Biasanya seperti itu. Nah, setelah dikasih notifikasi itu, biasanya dalam waktu 14 sampai 30 hari kerja akan mendapatkan bukti pemotongan gitu. Nanti hewannya akan seperti biasa ya. Jadinya nanti di kambingnya atau di sapinya akan ada namanya, pekurbannya, seperti itu gitu. Jadinya nanti pasti ada, insya Allah ada laporannya. Ini barangkali teman-teman masih ada yang lagi menabung gitu ya Mbak ya, untuk mengumpulkan uang untuk berkurban. Ini sampai kapan Mbak dibukanya nih? Kami berkurban itu sampai tanggal 3 pada saat hewan kurbannya ya, pada saat hari raya kurban, hari raya Idul Adha, yaitu tanggal
30 Juli ya, 30 Juli benar. 30 Juli ya kalau nggak salah itu ya Idul Adhanya. 31 Ya, jadi kalau nggak salah ya. 31, oh 31. Ya, jadi di tanggal 31 kami masih menerima kalau masih ada stoknya gitu, Mbak Rahmi. Kita kan Jadi tergantung jadi stok ya. betul, jadi tergantung stok. Nah, kami juga sebenarnya yang tadi disampaikan gitu. Jadi kami sebenarnya juga cukup kaget gitu ya. Ternyata antusiasme orang di saat masa pandemi ini, kita pikir orang masih ragu-ragu untuk berkurban gitu ya. Ternyata enggak gitu. Jadi ya karena kita juga ingin masyarakat juga mendapatkan kurban juga gitu ya. Jadi karena hewan kurbannya kita istilahnya kita QC-kan gitu. Jadi kita nggak mau sembarangan misalnya, wah ini kayaknya masih ada yang pengen nih gitu kan. Kita nggak mungkin nerima gitu aja kalau misalnya hewan kurban yang kita lihat ini ternyata nggak sehat, ternyata tidak cukup umur, ternyata beratnya tidak memungkinkan. Jadi kita nggak mungkin menerima ada stok-stok baru tanpa QC gitu loh. Makanya kita hewan kurbannya istilahnya tidak bisa dibilang terbatas juga gitu. Ternyata sudah habis gitu di premium dan medium ya gitu. Sisanya sih masih ada kalau misalnya ingin yang sepertujuh sapi. Terutama yang sepertujuh sapi ya. Kalau misalnya yang berkurban kan kebanyakan dari Pulau Jawa gitu ya atau Jakarta gitu kan. Kebanyakan memang biasanya kurbannya kambing gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita ingin mendistribusikan ke daerah pelosok atau daerah timur Indonesia, memang lebih baik kurbannya sapi. Karena di daerah timur Indonesia itu kebanyakan memang sapi dibanding kambing gitu. Jadi kalau misal aku bisa cerita ya, jadi beberapa pengalaman kalau misalnya kita melakukan, biasanya kita ambil di dompet duafa atau insan-insan dompet duafa itu melakukan QC, benar-benar membawa hewan ternaknya ke wilayah pada saat distribusinya atau penyembelihannya. Jadi benar-benar misalnya sapi itu akan didistribusikan di daerah namanya di daerah Maluku, namanya Pulau Tatinang. Waktu itu kita sempat ke sana. Itu benar-benar dibawa sapinya di kapal getek gitu, benar-benar dibawa ke sana gitu. Jadi memang ternyata sampai di sana mereka karena jarang mendapatkan sapi, ketika kita di sana disambut kayak tamu besar gitu loh Mbak. Jadi kami benar-benar terharu sekali gitu karena mereka jarang sekali mendapatkan tamu dan hewan kurban seperti itu. Jadi ketika hewan kurbannya disembelih dan mereka benar bilang, Mama, ada yang bilang kan mereka menyatakan diri mereka yang ibu-ibu lansia itu bilang Mama gitu. Mama sudah lama ini tidak mendapatkan daging tuh, mungkin bisa setahun sekali dapetin daging. Dia seperti itu bilang seperti itu gitu. Jadi prihatin sekali ya bagi kita mungkin yang di perkotaan gitu ya gampang gitu kalau misalnya gitu ya. Iya nyari aja di pasar gitu, apalagi yang biasanya yang memiliki uang gitu kan nyari aja di pasar gitu pasti menemukan. Ternyata di daerah khususnya daerah timur ya yang pelosok-pelosok yang di pulau-pulau kecil-kecil itu mereka susah mendapatkan daging gitu. Jadinya mereka makanya kalau misalnya berkurban sapi atau sepertujuh sapi didistribusikannya di daerah timur Indonesia gitu. Oke. Ini ada dari Febrina. Kurban di dompet duafa dikirim sampai luar negeri nggak, Kak? Nah, kalau kurban di dompet duafa saat ini ya insya Allah akan dikirim ke luar negeri. Tetapi saat ini kita harus bersinergi dengan mitra-mitra di dompet duafa di luar negeri. Beberapa tahun terakhir kita mengirimkan pertama kurban ke Palestina, itu tahun lalu juga ada. Jadi sepertujuh sapi juga ada. Jadi sapinya Palestina, sapi sana, jadi bukan sapi Indonesia ya dikirimkan ke sana, tetapi sapi dari Palestina di order di sana, lalu di QC di sana, lalu didistribusikannya di sana juga gitu sapi Palestina. Selain itu ada di Suriah, lalu juga ada di daerah Rohingya. Jadi di Sitwe atau di camp pengungsian Rohingya di Bangladesh itu, jadi kita ke Rohingya situ itu. Gitu, Mbak. Ini ada dari Heni, Mbak. Kalau nggak salah ada sedekah kurban, katanya ngelihat dari postingan. Sedekahnya itu ada minimalnya nggak, Mbak? Kalau sedekah kurban minimal 100.000 memang, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya lebih dari itu gitu. Jadi sedekah daging namanya. Semakin lebih semakin bagus, semakin ada banyak yang yang disalurkan gitu. Jadi ini mungkin buat orang-orang atau buat teman-teman yang ingin berkurban tetapi uangnya belum mampu gitu ya untuk berkurban gitu. Nah, kita nggak cukup gitu ya. Betul, misalnya ya sepertinya saya baru mulai bekerja nih ya, baru diterima bekerja atau baru mulai bekerja terus kayaknya saya pengen kurban tetapi saya belum mampu deh bagaimana ini, atau mahasiswa-mahasiswa seperti itu banyak kan ya.
kita bisa sedekah daging gitu kan. Seperti itu Mbak Rahmi. Oke. Dari Raffi Unika, kalau kita sedekah kurban dengan nominal kecil, apakah termaksud dapat dikatakan bisa kurban katanya? Nah, berbeda. Jadinya kalau misalnya tadi seperti saya bilang, kalau berkurban itu kan hukumnya sunnah ya. Jadi dia kalau mampu saja gitu kan. Istilahnya kalau ingin berkurban ya satu hewan gitu seperti itu. Nah, itu baru dikatakan berkurban. Tetapi kalau tetapi kalau yang tadi bilang kalau sedekah daging atau sedekah kurban itu namanya sedekah gitu. Jadi bukannya hitungannya bukan berkurban seperti itu. Kalau misalnya ingin yang dari A sampai Z gitu, dari mulai pemilihan hewan kurbannya, quality controlnya, sampai penyembelihannya dan distribusinya itu ada di dompet duafa. Jadi insya Allah dari A sampai Z sudah selesai. Jadi tinggal klik aja, tinggal pesan aja, sudah langsung bisa tersalurkan kurbannya seperti itu. Dan pembayarannya juga mudah ya Mbak ya, bisa transfer, bisa melalui apa aja Mbak itu? Ya betul. Jadi kita bisa transfer, bisa lewat tadi e-commerce. Di e-commerce kan bisa lewat macam-macam ya, kurbannya gitu ya. Bisa lewat transfer banknya. Sepertinya dompet duafa ada di berbagai macam bank. Jadi bisa dicek aja, atau bisa lihat di website dompet duafa atau di Instagram di sosial media dompet duafa itu ada banyak banget rekening-rekeningnya. Ini dari Mbak Etika Setiawanti, katanya bisa jemput kurban juga ya Mbak? Nah, ya betul. Jadi jemput kurban, betul. Dompet duafa bisa jemput kurban. Jadi jemput kurbannya itu bukan menjemput hewan kurbannya ya, tetapi menjemput donatur yang ingin berkurban tetapi punya uang cash gitu. Jadi nantinya seperti itu. Jadi bukan hewan kurbannya yang dijemput, tetapi jemput kurbannya seperti itu. Untuk di Jakarta ada, di Jabodetabek masih, dan kalau misalnya di daerah-daerah bisa melalui cabang-cabang dompet duafa. Kita punya 200 cabang dompet duafa di seluruh Indonesia. Nah, jemput kurban ini dompet duafa penting sekali melakukan protokol kesehatan. Jadinya nanti petugas jemput kurbannya dibekali oleh masker, lalu juga nanti membawa sendiri mesin edisinya. Jadi diusahakan membawa edisi, lalu ketika menerima uangnya nanti istilahnya nanti social distancing lah, tidak ada interaksi atau tidak ada interaksi fisik gitu ya dengan donatur. Jadi donatur juga merasa aman. Berarti jemput kurban ini juga penyalurannya ke daerah-daerah yang terpencil yang biasanya kurang mendapatkan hewan gitu ya? Iya betul, jadinya nantinya jemput kurbannya mohon maaf sekali karena ini kita ingin melakukan istilahnya pemerataan hewan kurban. Jadi kita tidak bisa milih hewan kurban, saya mau dong hewan kurban saya dipotong di sini gitu kan. Kita usahakan, tetapi kita melihat kebutuhan yang menerimanya gitu. Jadi misalnya di daerah sini yang lebih banyak menerima, kita kan nggak mungkin kan banyak di daerah sini, di daerah tertentu aja gitu. Jadi kita akan karena sudah ada QC-nya, udah ada istilahnya dilakukan monitoring lah ya, daerah mana yang kira-kira penerima manfaatnya ada gitu, baru kita di situ. Jadinya pada saat jemput kurban, hewan kurbannya nantinya akan disalurkan berdasarkan kebutuhan dari penerima manfaat seperti itu. Insya Allah sih tetap amanah karena penerima manfaatnya memang orang-orang yang butuh banget daging yang benar-benar udah melalui survei gitu ya Mbak ya. Betul, survei itu penting banget, riset kita penting banget buat kita untuk menentukan penerima manfaat ini memang patut untuk menerima kurban seperti itu. Misalnya masyarakat nih Mbak, dia ada menemukan di suatu tempat kok yang ini sepertinya tidak pernah terjangkau, mungkin bisa memberikan usulan kepada dompet duafa, bisa ya? Bisa seperti itu. Biasanya ya memang kami sudah beberapa kali itu ada misalnya minta tolong daerah sini, daerah terpencil gitu kan, ternyata sudah banyak daerah kurban. Nah, nanti akan ada tim survei yang ke sana untuk istilahnya assessment lah ya, untuk mengetahui apakah benar daerah situ daerah yang miskin, daerah yang terpelosok, terpencil, yang benar-benar membutuhkan sekali gitu, atau mungkin daerah yang terdampak pandemi secara ekonomi gitu kan, atau secara kesehatan mereka tidak bisa mendapatkan makanan dan lain-lain seperti itu. Bisa lewat DM Instagram, bisa juga di dompet duafa itu ada WhatsApp, nanti bisa buka Instagram, ada Linktree. Jadi di Instagram dompet duafa ada Linktree, ada link di bio, diklik situ bisa ada macam-macam link. Ada bisa bertanya hukum-hukum
berkurban kepada ustadz ada juga di situ. Lalu bisa ada kurban via WhatsApp Pay juga bisa ada di situ. E-commerce itu ada banyak di situ. Ada apa namanya? SMS banking, internet banking, transfer bank juga ada di situ. Jadi di Linktree itu lengkap. Jadi ingin bertanya-tanya atau ingin mengusulkan daerah mana itu silakan bisa dibuka di sosial media Dompet Duafa. Insya Allah adminnya akan menjawab dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam seperti itu. Oke, baik Mbak Suci, terima kasih. Sepertinya udah cukup tercerahkan nih ya. Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati hewan kurban ya Mbak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena tujuan kurban kita ini kan saat ini untuk berbagi ya, jadinya apalagi kepada mereka-mereka yang tadi saya ceritakan nggak pernah makan daging kurban, bahkan kalau misalnya dengar cerita ada yang ibu-ibu yang makannya nasi aja pakai air, itu ada banget kita temuin. Jadinya orang-orang seperti mereka lah yang patut kita bantu itu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Mungkin mereka banyak juga yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja gitu kan. Ada juga yang lansia-lansia yang tidak bisa mendapatkan akses kesehatan atau akses untuk bekerja kembali atau bagaimana, itu orang-orang yang patut kita beri daging kurban gitu. Jadi istilahnya penerima manfaatnya yang akan disalurkan oleh kurban-kurban yang disalurkan oleh teman-teman, insya Allah bisa amanah kita salurkan kepada mereka yang berhak seperti itu. Nah, iya betul. Jadi kalau kurban sebenarnya kan kita juga berhak untuk mendapatkan bagian ya Mbak ya. Tapi dengan betul. Ini kita sedekahnya kita lebihkan gitu ya Mbak ya. Betul sekali Mbak Rahmi. Ya biasanya kan kalau misalnya kita berkurban di masjid terdekat gitu kan, atau di tempat yang pemotongan terdekat gitu kan, kita mendapatkan bagian juga kan. Apalagi kita bisa milih gitu kan. Nah kalau di Dompet Duafa tidak bisa, karena istilahnya kalau sudah berkurban ya sudah disalurkan kepada mereka. Jadi benar berbagi lebih kepada mereka yang membutuhkan gitu. Teman-teman yang menyimak tayangan ini mudah-mudahan dimampukan ya Mbak ya untuk berkurban. Amin, ya, amin, amin. Insya Allah bisa dimampukan karena ini adalah niat baik. Insya Allah kalau misalnya sudah ada niat, aduh saya ingin berkurban, terus ternyata saya belum ada rezeki. Kalau sudah berniat, siapa tahu Allah menjabah doa kita kan, tiba-tiba ada rezeki aja gitu kan. Betul. Siapa tahu gitu kan, ya namanya Allah Maha Besar kan. Terima kasih banyak Mbak Suci penjelasannya. Sama-sama Mbak Rahmi dan teman-teman, terima kasih semuanya. Oke, makasih untuk yang sudah menyimak kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.